Kita mau mengagungkan namanya, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, amin. Atas segala Allah dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Mari katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami, amin Tuhan, dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi katakan, Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari sama katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, urapi kami dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Baiklah, saya akan membacakan ayat pokok kita pagi ini, Mazmur 42 ayat yang ke-7. Kita perhatikan firman Tuhan demikian. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Kita berkata amin. Amin. Jiwaku tertekan dalam diriku, itulah yang saya katakan tadi sebagai kesusahan kita. Dalam kesusahan kita mengingat yang baik.
Haleluya. Sebab kalau kita dalam kesusahan lalu kita mengingat pula yang tidak baik, maka kesusahan itu akan semakin besar dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana kita dalam kesusahan, tetapi kita mengingat hal yang baik yang daripada Tuhan, maka kesusahan itu akan dapat dinetralisir, bisa dikendalikan, bisa dikuasai. Sehingga kesusahan itu tidak akan terlalu besar menekan kehidupan kita. Lihat bagaimana tekanan pada jiwa. Ini adalah sesuatu yang dimana ada satu kekuatan eksternal yang menguasai internal kita, terutama jiwa kita. Nah, jiwa itu mengandung 3 unsur. Ya, kita semua tahu bahwasanya jiwa itu mengandung 3 unsur. Manusia itu memang punya 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu mengandung 5 indera. 5 indera itu tubuh. Tapi jiwa kita adalah ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran itu jiwa. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua adalah kemauan, kehendak. Itu adalah jiwa. Dan yang ketiga adalah emosi, perasaan. Jadi ada 3 unsur dalam jiwa, pikiran, kemauan, dan perasaan, emosi. Itu yang ada dalam jiwa. Dan di dalam ayat 7 ini, bagaimana jiwa itu yang di dalamnya ada 3 unsur tadi, pikiran, kemauan, dan perasaan itu sedang dalam keadaan tertekan. Ada satu beban yang menekannya, dan ini yang saya terjemahkan sebagai kesusahan. Tetapi di tengah-tengah kondisi tekanan, kesusahan ini, maka ayat ini mengatakan mengingat Tuhan. Ada 2 hal yang diingat dalam ayat ini pada saat kita di dalam tekanan. Pada saat kita di dalam kesusahan, apa yang kita ingat adalah sungai Yordan. Dan yang kedua adalah pegunungan Hermon. Itu yang dua hal ini yang diingat. Karena apa? Dari sungai Yordan ada pelajaran yang baik yang kita semua sudah tahu, sudah kita yakini dan berkali-kali kita merenungkannya. Dan juga demikian dari Gunung Hermon ada hal yang baik yang kita sudah pelajari, dan itu yang kita ingat. Apa yang baik dari sungai Yordan, apa yang baik dari Gunung Hermon, itu yang kita ingat. Untuk apa? Menghadapi, mengatasi kesusahan, tekanan terhadap jiwa kita. Haleluya. Tadi malam saya menyinggung tentang Yordan, juga tentang Hermon, ditambah lagi dengan Galilea. Saya ada singgung tadi malam dalam doa kita di hari kedua tadi malam. Nah, tapi saya ingatkan saja secara sepintas. Yordan yang dalam bahasa aslinya Yarden itu artinya turun ke bawah. Itu arti katanya itu. Turun ke bawah ternyata bukan hanya arti kata, tetapi juga memang sifatnya atau karakternya daripada sungai Yordan itu adalah turun ke bawah. Yordan itu artinya turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, kita selalu menunjuk kepada kerendahan hati, merendahkan diri. Bukankah itu hal yang baik? Pada saat kita dalam tekanan, dalam kesusahan, ingatlah yang baik dari Yordan, yaitu merendahkan diri, karena di situ Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Tadi malam ada saya singgung tentang Yordan yang turun ke bawah dari Danau Galilea di atas sampai ke Laut Mati, itu jaraknya itu 127 kilometer jauhnya atau panjangnya dari mulut Danau Galilea, lalu kemudian sampai ke Laut Mati. Karena muara daripada Yordan itu sampai ke Laut Mati, ke Araba Yordan.
atau laut asin. Hal yang baik pertama dari Yordan adalah turun ke bawah, merendahkan diri. Haleluya. Itu yang kita ingat saat kita dalam kesusahan. Kita merendahkan diri. Kalau bisa bukan hanya kita ingat, tetapi kita juga akan mengambil satu tindakan, merendahkan diri, sujud di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita sedang dalam keadaan tertekan, maka pada saat itu ada tangan Tuhan yang akan terulur kepada kita untuk menolong kita pada saat kita dalam kesusahan. Itulah sebabnya tema kita dari ayat ini adalah dalam kesusahan kita mengingat yang baik dari Tuhan. Nah, dia menunjukkan dua hal tadi, Yordan dan Hermon. Seperti yang saya sudah singgung tadi malam. Galilea itu adalah sumber air dari yang mengalir ke sungai Yordan. Galilea itu 211 meter di bawah permukaan laut. Laut yang dipakai di sini adalah Laut Tengah. Di barat menjadi daripada Galilea. Laut Tengah. Di bawah permukaan laut, di bawahnya ada 211 meter, barulah ketemu Danau Galilea. Betapa jauhnya ke dalam. Tetapi, saudara tahu, saya sudah katakan tadi malam, bahwasanya Laut Mati, tempat muaranya sungai Yordan itu, adalah 433 meter di bawah laut. Saudara bisa menghitung dari kalkulator, dari hitungan saudara, berapa selisihnya. Karena semakin curam, maka air itu semakin cepat mengalir dan bisa cepat sampai ke tujuannya. Kalau semakin curam, semakin dalam, semakin ke bawah kita merendahkan diri, semakin cepat air Roh Kudus akan turun menggenangi kehidupan kita. Itu tujuan utamanya di situ. Itu poinnya ada di situ. Maka itu kalau orang bikin seperti tadi malam saya singgung, bikin talang, mesti hulunya mesti lebih tinggi daripada ilirnya. Misalnya hulunya di sini, ilirnya di sana, ujungnya di sana, maka di sana harus lebih rendah. Kalau bisa selisih 1 meter, 2 meter, di sini lebih tinggi 2 meter, lalu sampai ke hilir sana, maka dia akan lebih cepat mengalir. Kalau tidak, dia bisa, air itu bisa stop di tengah, di tengah talang. Begitu juga paret. Kalau paret itu lebih tinggi tempat pembuangan, misalnya di ujung, maka air itu akan tergenang di dalam paret itu sendiri. Karena tidak cukup curam dia, yang makanya orang yang tukang itu sudah hafal betul, dia akan pakai teori ini supaya lebih tinggi hulunya dibanding dengan ilirnya, ya, supaya lebih curam. Seperti sungai Yordan. Yordan itu dia berada hulunya itu di 211 meter di bawah laut, sedangkan di muaranya, di ilirnya itu sudah 433 meter di bawah laut. Jadi sudah jauh sekali, itu sudah di atas 100 meter itu. Ya saya hitung-hitung dengan dalam, saya tidak tahu matematika, saya tidak ahli, tapi saya cobalah sedikit-sedikit hitung-hitung, kurang lebih 190 cm. Itu 190 meter kan senti. Nah ini lowbat sedikit ini. 190 meter. Itu selisihnya, ya, selisihnya antara muara hulunya dengan hilirnya. Itu sudah jauh sekali itu. Berarti makin ke bawah itu makin curam itu. Makanya air kalau mengalir berapa banyak pun dikasih oleh Galilea kepada Yordan, semuanya bisa ditampungnya dan dialirkannya. Nah, itu yang pertama yang diingat dari kebaikan sungai Yordan. Yang kedua yang kita ingat dari Yordan apa? Yang kedua, Yordan atau sungai Yordan tidak menyimpan air.
tidak menampung air. Dia tidak membendung. Tidak menerima air lalu kemudian dia bendung, dia simpan untuk dirinya. Tidak. Dia tidak tamak terhadap air. Kalau orang ada yang tamak terhadap harta, sehingga dia timbun, itu ada contohnya dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh, yang panenannya melimpah-limpah, lalu dia berdiri dan dia dengan wajah yang ceria dan dengan suara yang jelas dia berkata, betapa banyaknya hasil yang dihasilkan oleh tanah atau pertanian daripada orang ini. Lalu dia bertanya, apakah yang harus aku buat dengan hasil panenan yang begitu besar? Maka dia sendiri juga yang menjawab, yang tanya dia yang jawab. Biarlah aku akan melebarkan gudang-gudangku, tempat penyimpanan. Jadi apa yang dia buat adalah menyimpan, membendung. Dia simpan yang dia dapat hasil panenan, dia simpan. Untuk siapa? Untuk dia. Karena kemudian dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah engkau. Karena engkau mempunyai harta yang banyak, penghasilan yang banyak. Engkau tidak akan kekurangan. Bersenang-senanglah engkau. Bergembiralah engkau. Jadi untuk siapa dia simpan, dia tampung itu semua. Atau untuk dirinya, untuk dia bersenang-senang dari semuanya itu. Tetapi pada saat dimana dia berkata, bersenang-senanglah engkau hai jiwaku, pada saat yang sama terdengarlah suara dari atas, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan kuambil daripadamu. Dan untuk siapakah harta yang kau simpan itu? Begitulah suara dari atas. Suara dari Tuhan. Begitulah kata firman Allah di Lukas 12. Bisa saudara lihat sendiri. Ya, ada di Lukas pasal 12. Ada orang kaya yang tamak. Sebenarnya dia tamak akan segala harta. Sudah banyak, kurang banyak lagi. Jadi sama dengan laut yang asin. Ya, orang kalau minum yang asin, makin diminum makin haus, bukannya makin segar, makin puas, tapi makin haus. Ternyata dia dihakimi Allah pada malam itu juga, pada saat dia mengatakan bahwasanya dia sudah senang mencapai keberhasilan, kesuksesan, kesenangan, maka ada penghakiman Allah. Malam ini nyawamu akan kuambil daripadamu. Karena nyawanya bukan milik dia. Nyawanya adalah datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, ini perlu sekali untuk kita selalu waspadai. Nyawa kita bukan dari kita. Bukan dari opung kita atau keturunan di pemparan kita. Tetapi dari Tuhan. Nyawa kita dari Tuhan. Kalau itu adalah dari Tuhan, kapan saja Tuhan bisa ambil nyawa kita. Haleluya. Apakah sedang panen besar ataukah sedang dalam keadaan pacaklik, Tuhan bisa mengambil karena dia yang punya. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Karena itu sudah seyogianya hidup kita ini kita kembalikan untuk kemuliaan pemiliknya, yaitu kemuliaan Tuhan. Makanya ada nyanyian kita yang bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri pada kita. Jangan disia-siakan. Tetapi kita harus melayani Tuhan. Selagi kita ada, selagi kita kuat, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, layanilah Tuhan. Sebab apabila datang waktunya kita tidak berdaya lagi, maka hidup kita sudah melayani, sudah melakukan yang baik. Pada waktu kita sudah tidak berdaya. Kadang-kadang ada manusia yang pada waktunya dia tidak berdaya. Nah, seperti saya, berapa tahun lalu Tuhan serang saya, Tuhan izinkan satu serangan penyakit
yang membuat saya tidak berdaya. Jalan tidak bisa pada waktu itu, berdiri tidak bisa, turun dari ranjang perawatan pun tidak bisa, untuk duduk pun tidak bisa, apapun tidak bisa, megang apapun tidak bisa. Ada saat di mana rupanya Tuhan bisa izinkan seseorang untuk kuat di satu masa, jaya, tetapi ada juga waktunya di mana Tuhan izinkan pada satu masa orang tidak bisa berdaya lagi. Entah usianya sudah terlalu lanjut ataukah sudah ada bawaan penyakit yang datang kepadanya membuat dia sudah mulai tidak berdaya. Daya sudah tidak ada, kekuatan sudah tidak cukup lagi untuk bekerja, untuk berbuat sesuatu sudah tidak bisa lagi. Ini ada Bapak Mangunsong, umurnya yang paling tua di antara kita, 80 tahun kurang lebih, ya Pak ya. Dulu waktu dia bertukang di atas hubungan itu dia bisa lari, dia bisa berjalan dengan santai di atas dengan membawa balok atau membawa apapun. Ya. Ini ada saksinya. Tapi dengan usia yang sudah kurang lebih 80 tahun, apakah bisa seperti 40 tahun dia masih bisa berlari-lari di atas bumbungan rumah? Tidak bisa. Karena tenaganya pun sudah tidak mungkin cukup untuk bisa dia menyeimbangkan badannya. Jadi selagi kita muda, selagi kita sehat, gunakan itu untuk Tuhan. Haleluya. Hai teman-teman orang muda, selagi sehat, gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Karena bagaimanapun orang muda akan jadi orang tua juga. Kan begitu ya. Orang muda katakan amin. Ya. Jadi jangan mentang-mentang masih muda, kita sia-siakan kesempatan. Sayang, ini waktu yang begini tidak akan kembali. Saya ingin kembali pada 50 tahun yang lalu ketika saya mulai melayani Tuhan, tapi tidak bisa. Saya sudah umur 70 tahun ini. Tidak bisa kembali kepada umur saya yang lalu ketika saya masih sangat muda. Saya pemanjat kelapa waktu saya remaja, ya. Dan memang tidak seperti orang Sangir yang bisa memanjat kelapa 100 batang satu hari, tapi saya cuma cukup 20 batang saja satu hari. Turunkan kelapa, kumpulkan kelapa, kupas kelapa, belah kelapa, lalu naikkan ke tempat pembakaran, lalu saya bakar menjadi kopra. Itu pekerjaan saya pada waktu muda. Sekarang tidak bisa. Untuk manjat 3 meter pun sudah tidak bisa. Baru melihat sudah duluan gemetar itu kaki. Belum naik, sudah gemetar duluan. Bagaimana mau naik? Tidak bisa. Jadi rupanya itu semua hanya ada waktunya. Ya, bapak-bapak ya, semua ada waktunya. Kalau ada waktu di mana kita tinggal lebih banyak duduknya, ya sekarang saya lebih banyak duduk, membaca, belajar, ya. Istri saya tanya, apa kerjamu? Ya, baca Alkitab, bikin khotbah. Saya bisa bikin khotbah satu hari 3 khotbah. Sehingga kalau saya disuruh khotbah, kapan saja saya ada bahan khotbah. Karena saya sudah, tiap hari saya baca, setiap hari saya susun, tiap hari saya mencatat. Ini buku saya ada 10 yang seperti ini, semua isi khotbah. Kalau dihitung khotbah saya itu 1000 khotbah ada. Iya. Tapi tidak usah saudara minta khotbah dari saya. Biarlah saya berkhotbah saja dari sini. Tetapi itulah masanya. Itu masanya. Ada masa-masa di mana kita tinggal duduk, ya baca atau makan, ya sudah. Jadi waktu masa kita masih serba bisa lakukan ini, bisa makan ini, bisa kerjakan ini, bisa ke sana, bisa ke situ, bisa ke atas, bisa ke samping, bisa kemana saja. Maka gunakanlah dengan baik. Terutama melayani Tuhan. Haleluya. Selagi saudara masih kuat, masih sehat untuk datang kebaktian, datang ke gereja, datanglah. Jangan tunggu tinggal mau digotong baru datang gereja sudah susah. Kita duduk pun sudah tidak tahan. Tapi selagi ada kesempatan, makanya benar, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Pakailah hidup kita ini untuk Tuhan.
Nah, Yordan, Yarden, ada yang baik dari dalamnya. Pertama, selalu turun ke bawah. Dan kedua, dia hanya menerima lalu kemudian mengalirkan. Artinya apa? Hanya jadi saluran. Semua berkata dengan saya, hanya jadi saluran. Hanya jadi saluran. Tidak menyimpan, tidak membendung, tapi hanya datang, salurkan. Berapa banyak yang datang, disalurkan. Berapa banyak yang datang, disalurkan. Kalau dia tidak salurkan ini, maka justru berakibat tidak baik untuk dia, kalau dia manusia. Itu adalah Yarden. Nah, sekarang tentang Hermon. Ada juga yang baik dari Hermon. Tadi malam saya singgung, tingginya Gunung Hermon itu adalah 2.814 meter di atas permukaan laut. Itu tingginya. Tetapi saudaraku yang kasih, Gunung Hermon ini itulah sumber air untuk Danau Galilea yang kemudian mengalir ke hampir saya bilang Danau Toba. Mengalir ke Sungai Yordan lalu sampai ke Laut Mati. Itu datang dari Gunung Hermon, karena Gunung Hermon itu adalah ditutupi es sepanjang tahun. Jadi es itu tiap menit, tiap detik dia mencair jadi air, maka air itu turun, mengalir karena dia kan tinggi sekali. 2000 meter lebih. Jadi dia turun, lalu dia turun dulu di ujung Sungai Yordan di atas di Danau Hugen namanya. Lalu dari situ dialirkan lagi, diteruskan lagi ke Danau Galilea. Tapi Danau Galilea ternyata tidak cukup kuat untuk menampung semuanya. Dia juga salurkan melalui Sungai Yarden atau Sungai Yordan. Itulah yang kemudian mengalir. Jadi ada yang baik dari Gunung Hermon. Karena apa? Arti kata Hermon itu artinya tempat suci. Hermon itu artinya tempat suci. Galilea itu adalah bulatnya cinta. Nah, bulatnya cinta. Cincin yang bulat itu adalah cinta. Itu Galilea. Sungai Yordan adalah turun ke bawah. Laut Mati itulah yang membendung, yang menyimpan, akhirnya mati. Tidak ada kehidupan. Makanya satu ekor ikan pun tidak ada di Laut Mati. Karena dia mati, airnya mati. Karena dia hanya simpan saja. Semua yang baik pun kalau kita hanya simpan saja, akhirnya jadi Laut Mati. Jadi kalau saudara ada pelayanan, gunakan, salurkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kok diam aja semuanya? Haleluya. Amin, haleluya ya. Ya kita sharing, kita saling membagi, kita saling menguatkan. Itulah yang kita ingat. Karena kembali ke ayat 7 tadi, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Pada waktu dia susah, tertekan jiwanya, pikiran, kemauan, emosi, perasaan sedang tertekan, maka dia teringat kepada Tuhan dan teringat kepada Yarden atau Yordan dan teringat kepada Hermon. Pada waktu saudara susah, apa yang seyogianya harus dilakukan? Ingatlah akan Tuhan. Waktu kita sakit, ingatlah akan Tuhan. Waktu kita dalam pencobaan, pergumulan, ingatlah akan Tuhan. Haleluya. Itu poin yang penting untuk kita lewat ayat 7 ini. Karena kalau kita ingat Tuhan, maka pastilah kita punya jalan keluar daripada tekanan itu tadi, dari kesusahan itu. Pasti akan kita luput daripada kesusahan itu bila mana kita ingat pada Tuhan. Jadi waktu kita susah, jangan ingat susahnya, karena makin tambah susah kita kalau kita ingat susahnya. Tapi kalau kita ingat Tuhan, itu artinya kita ingat bahwasanya ada harapan untuk menolong, ada pertolongan untuk kita. Tuhan akan tolong ke saya dalam susah.
dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lemah, Tuhan akan tolong saya. Itu yang kita perlu ingat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita mau ada satu nyanyian yang mau kita nyanyi, apa namanya? Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait sucinya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait sucinya. Kita bangkit.